Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mahasiswa. Bisa mendengar suara saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa, Bapak. Ya, terima kasih. Sekarang kita hadir di perkuliahan teori pembelajaran PKN. Hari ini adalah pertemuan ke-9 ya. Karena pertemuan ke-8 dan sebelumnya kita sudah lalui. Salah satunya adalah kemarin kita melakukan yang namanya ujian tengah semester. Nah, hari ini para mahasiswa kita akan lanjutkan kembali di pertemuan 9. Kita lihat dulu di slide. Apakah slide-nya bisa kelihatan, mahasiswa? Sudah, Bapak. Sudah ya, oke. Sekarang kita mulai panduan kuliah. Nova Ronald. Coba dibaca, Mas. Kegiatan belajar ini dilakukan secara online melalui berbagai media interaktif yang ada, yakni Zoom, Telegram, dan GC. Oke, terima kasih. Sudah cukup ya. Nah, pertemuan ke-9 ini sesuai dengan rencana pembelajaran kita, yaitu di sub CPMK, tatap muka 9 dan 10, yang ini. Nah, coba Anda baca, ada nama dia Sanasya, dibaca Mbak. Sub CPMK TM 9-10 menganalisis paradigma pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, yaitu mengenai tujuan, fungsi, dan isi. Sebelumnya Anda telah mengungkap konsep 2 sebagai berikut. Yang pertama adalah hakikat PKN, yang kedua kompetensi dalam PKN, yang ketiga wilayah atau area PKN, yang keempat faktor yang mempengaruhi PKN, yang kelima pendekatan dalam PKN, dan yang keenam adalah sifat PKN. Baik, itu ya. Jadi kita mau masuk ke CPMK yang selanjutnya di tatap muka 9 sampai 10 besok ya. Jadi kita akan menganalisis paradigma pembelajaran PKN di Indonesia. Saya akan mencoba sedikit tentang evaluasi UTS gitu. Itu UTS yang kita lakukan itu kira-kira dari soal-soal itu kira-kira ada problem yang mana di masalah itu? Muhammad Fadilah Salim, silakan, Mas. Alhamdulillah sih untuk pengerjaan lancar ya, Pak. Tapi bisa dibilang mengalami beberapa hambatan, terutama mungkin karena ada beberapa nomor yang atau soal itu yang dipaparkan itu lebih mendalam lagi gitu, Pak. Jadi lebih kompleks lagi, sehingga saya harus lebih mencari lagi sumber-sumber untuk menjawab pertanyaan tersebut gitu, Bapak. Baik, jadi kita memang dari awal menyiapkan UTS itu IC dan open book aja ya. Karena memang kita bukan hafalan ya. Maksud kita adalah Anda sebagai mahasiswa mampu menelusuri dengan cepat itu referensi, ya, kemudian menuliskan kembali pokok-pokok sesuai dengan jawaban yang ada. Itu memang yang kita harapkan. Jadi kecepatan, kemampuan, memanfaatkan waktu itu sangat-sangat penting. Ya. Dan itu kita kemarin sudah pasang di OJW ya. Kita pasang di OJW seperti itu dan mudah-mudahan bisa tercover ya dari para mahasiswa. Kita masuk ke yang namanya area civic education. Supaya ketika kita mau masuk ke PKN kita, itu Anda paham dulu ya. Sabrina, bisa kelihatan nih Sabrina? Bisa, Bapak. Apa ini yang bisa Anda tangkap? Dimensi atau area of CE, pembelajaran PKN yang dimaksud adalah PKN dalam dimensi atau area PKN kurikuler yang berwujud mata pelajaran atau mata kuliah dan kegiatan kurikuler lain, yaitu intra, ko, dan ekstra kurikuler. Oke, lanjut. Kita perlu membedakan area PKN. Saya mau tanya kemarin, sesungguhnya ini sudah kita setidak-tidaknya di pertemuan-pertemuan kemarin kita sudah sampaikan ya. Area civic education itu ada 3. Itu ada nama SCE, kemudian ada CCE, kemudian ada ACE. Siapa yang bisa segera menangkap ini? Apa yang dimaksud dengan area civic education? Area civic education itu ada 3. 1 SCE, 2 CCE, 3 ACE. School Civic Education. Jadi kalau kita terjemahkan sederhananya adalah civic education yang ada di sekolah. Gitu. Orang lain bisa menyebut dengan nama PKN kurikuler. Kemudian yang kedua,
Civic education, C. C di depan apa? Kira-kira. Community. Community kita terjemahkan sebagai apa? Komunitas. Komunitas atau masyarakat. Oke, sekarang kita langsung cepat. Civic education yang ada di Masyarakat, Bapak. masyarakat. Bahwa civic education itu ada 3 tempat. Ada di sekolah, atau orang menyebut school civic education, kemudian ada di masyarakat atau community civic education, kemudian yang terakhir, academic civic education. Jadi civic education yang bergerak di akademik. PKN, mata pelajaran PKN di Indonesia. Kan di sekolah itu mata pelajaran akhirnya kan, yang namanya kurikuler kan mata pelajaran. Ini penting ya. Nah, ini yang nanti harus Anda pelajari. Nah, ini saya membuat gambar ini, sebenarnya saudara perlu mengungkap kembali sejarah PKN di Indonesia. Ya, sejarah PKN di Indonesia. Sudah saya kirim lewat Telegram ya materinya. Anggi, Ayu Nurjana, sudah ada yang bisa Anda tangkap dari Link tersebut itu membahas tentang pengertian definisi kewarganegaraan, baik menurut para ahlinya. Setelah itu tujuan dari pendidikan kewarganegaraan. Ya. Setelah itu manfaat pendidikan kewarganegaraan. Selanjutnya paradigma tentang pendidikan kewarganegaraan. Selanjutnya pendekatan dalam pendidikan kewarganegaraan tersebut, Bapak. Oke, seperti itu ya. Yang di ini loh, yang di karya ilmiah UM loh, Anggi. Benar. Fahrul, Barikna, Fahrul gimana? Isinya sama, betul? Halo Bapak. Nah, Iya gimana? Pak, isinya sama Pak. Oke, isinya sama. PKN Indonesia dimulai kapan itu? Izin menjawab Bapak, pada tahun silakan. 1957. Oke, yang terakhir itu akhirnya tahun berapa? Mapel PKN ini. Nah, yang saya tahu ya, 2022 akan ada mapel baru PKN di Indonesia, Juli besok ya, yaitu dengan nama apa? Pendidikan Pancasila. Jadi ini menunjukkan apa? Mapel di Indonesia itu berkembang ini ya, luar biasa. Oke, slide kedua adalah tujuan PKN. Dengan belajar ini Anda bisa mengisi, mendalami profil PKN kurikuler di Indonesia dulu. Kemudian kita setelah tujuan kita mau masuk ke isi. Nah, ini isi ya, isi. Oke, sekarang kita mulai dari 1957 misalkan tadi, apa nama mapelnya? Kewarganegaraan ya, kewarganegaraan. Isi materinya apa? Nah, ini isi materinya apa? Ya. Oke, nomor 8 apa ini? 2022 Pendidikan Pancasila. Isi materinya apa? Ya. Ya. Nah, oke, nanti pertemuan berikutnya atau nanti menjadi tagihan kita, apa tagihan untuk besok pertemuan ke-10? Jadi dalam pertemuan ke-10 pekan depan itu kita akan menganalisis profil PKN kurikuler di Indonesia dan mengenai fungsi PKN di Indonesia sebagai pendidikan nilai dan modus dalam pendidikan kewarganegaraan, Bapak. Dan itu dikerjakan dalam bentuk kelompok maupun individu. Terima kasih, Bapak. Oke, baik para mahasiswa. Saya ucapkan terima kasih untuk kuliah kita hari ini. Jangan lupa ditandai ya tagihan-tagihan tadi dan refleksi kita pagi hari ini. Dan kita akan bertemu kembali untuk melanjutkan tagihan tersebut di pertemuan ke-10. Terima kasih. Saya akhiri, ada salah kurangnya saya mohon maaf. Tetap semangat untuk aktivitas kuliah. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.